Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, bertemu kembali bersama saya, Khairul Anissa, dalam Learning Journal hari ini. Laporan hari ini akan melaporkan tentang kegiatan yang dilakukan di kelas Public Speaking pada tanggal 9 Maret 2026. Pada pertemuan kali ini, dihadirkannya 3 pembicara yang membahas 3 materi yang berbeda, dengan 2 materi sebelumnya saling berkaitan. Di mana materi pertama yang disampaikan oleh Saudari Nafisa memberikan penjelasan dan edukasi mengenai pentingnya kesehatan mental dengan mengambil studi kasus, di mana seorang remaja masuk ke dalam rumah sakit jiwa setelah melakukan beberapa konseling dengan psikolog. Dari sini, Saudari Nafisa menjelaskan betapa pentingnya untuk aware terhadap kesehatan mental. Lebih baik untuk mencegah sebelum menjadi lebih parah. Dan materi kedua disampaikan oleh Saudari Thalia yang masih membahas tentang kesehatan mental secara teori, di mana Saudari Thalia membicarakan tentang pentingnya kesehatan mental di kalangan remaja, dikarenakan kalangan remaja ada di rentang usia yang masih sangat-sangat labil, yaitu mencari jati diri, dan mudah sekali terkena tekanan, baik itu tekanan belajar, pertemanan, ataupun lingkungan pribadi dari remaja tersebut. Saudari Thalia juga memberikan tips agar para remaja dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan mental. Salah satu tips yang diberikan oleh Saudari Thalia adalah mengenali emosi kita sendiri, di mana emosi itu terbagi dari berbagai macam jenis. Ada emosi negatif dan emosi positif. Di emosi negatif yaitu ada rasa marah, rasa sedih, dan rasa kesal, sedangkan di emosi positif ada rasa bahagia dan rasa senang. Di mana kita juga harus bisa bagaimana caranya menghandle emosi tersebut tanpa berlarut-larut. Karena jika berlarut-larut, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Pembicara yang ketiga yaitu Saudari Nailah, di mana dalam materi ini dia memberikan ceramah mengenai tentang pentingnya menuntut ilmu. Anjurkannya bagi umat Islam untuk menuntut ilmu, dikarenakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW adalah tentang Iqra, yaitu membaca. Yang mana semakin tinggi seseorang menuntut ilmu, maka semakin dimuliakan juga derajat. Dan materi yang terakhir diberikan oleh para presentator dengan tema yaitu metode dan teknik dasar dalam public speaking. Dalam metode dan teknik dasar dalam public speaking ada juga beberapa komponennya. Ada 2 komponen dasarnya. Yang pertama yaitu adanya komunikan atau audiens, di mana public speaking tidak akan terjadi jika tidak ada audiensnya. Dan yang kedua ada komunikator atau pembicara. Tanpa seorang pembicara maka tidak akan terjadi public speaking. Dan adapun metode-metode dasarnya tersebut yaitu yang pertama ada impromptu. Apa itu impromptu? Impromptu adalah metode di mana seorang pembicara ditunjuk secara mendadak atau tanpa persiapan untuk berbicara di hadapan umum. Di mana metode impromptu ini biasanya digunakan sebagai salam pembukaan ataupun salam penyambutan. Dan yang kedua ada metode yang namanya extemporan. Extemporan ini adalah metode di mana seorang pembicara menyampaikan materi atau informasi dengan menyiapkan poin-poinnya terlebih dahulu, di mana dia menyiapkan poin-poin pentingnya terlebih dahulu baru menyampaikan secara rinci saat berada di hadapan publik. Dan yang ketiga ada yang namanya memoriter atau hafalan. Di sini seorang pembicara melakukan hafalan terlebih dahulu terhadap materinya sebelum kemudian melakukan berbicara di hadapan audiens. Dan yang keempat yaitu ada yang namanya manuskrip atau naskah, yaitu seorang pembicara melakukan berbicara di hadapan publik dengan melihat manuskrip atau naskah yang sudah dia siapkan sebelumnya. Dan itu saja apa yang terjadi di dalam kelas pada pertemuan keempat ini. Dan kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan salam sejahtera. Sampai jumpa pada laporan selanjutnya. Saya Khairul Anissa melaporkan dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.